Assalamualaikum, annyeong Yorobun. Ketemu lagi di vlog belanja bulanan di Lasina yang angin-anginan ini update-nya, harap maklum ya. Nah, bulan ini aku tuh belanja sama Papa Do dan Es, terus kita kesiangan keluarnya. Jadi keburu macica alias macet banget. Nah, ini lihat di sekitar rumah aku tuh banyak banget tempat jajan dan tempat makan. Padahal dulu daerah ini tuh nggak begitu rame, tapi alhamdulillah sekarang makin berkembang dan semakin rame lagi. Jadi nggak nyesel deh ambil rumah sekitaran sini. Nah, gini nih malesnya aku kesiangan keluar pas weekend, keburu macet kan. Alhamdulillah ini udah sampai di supermarket tempat biasa aku belanja bulanan. Emang agak jauh dari rumah, tapi di sini tuh lengkap banget ya Robun. Jadi nggak perlu cari-cari tempat lain lagi. Biar efektif belanjanya di satu tempat aja. Kalau harus ke beberapa tempat tuh takutnya malah jadi boros dan habis waktu. Rempong deh jadinya. Nah sekarang udah sampai di parkiran. Asli ya, Bandung nih lagi gerah banget ya akhir-akhir ini. Di kota kalian juga nggak sih? Nah ini seperti biasa aku bawa tas belanja di rumah supaya mengurangi sampah plastik dan bisa manfaatin tas-tas yang ada di rumah. Yorobun lihat deh, ini sudah mau sama tinggi sama bundinya. Aku berasa lagi jalan sama adik gak sih? Oke kita langsung menuju ke lantai 4 mau makan di food court. Enaknya tuh di supermarket ini food courtnya banyak pilihan makanannya, tapi kayaknya kali ini agak berkurang karena food courtnya tuh lagi direnovasi. Wah aku nggak nyangka sih bakalan direnovasi kayak gini. Lihat cakep banget ya, kayak lebih cantik dan modern gitu ya nggak sih? Tapi ternyata kantin tempat kita biasa makan tuh nggak ada di sini. Katanya pindah ke lantai paling bawah dong. Ya salam. Tahu gitu mah tadi nggak naik dulu ya. Ya udah terus ini kita ke lantai bawah lagi dan rada bingung juga ya di mana kantinnya. Nah ternyata kantinnya tuh ada di luar di dekat parkiran. Ini dia. Kenapa kita suka makan di sini? Karena menunya kayak menu rumahan gitu, banyak banget macamnya mulai dari ayam, cumi, daging, telur, mie juga ada dan yang penting ada sayurannya. Terus nanti kita makannya ditimbang gitu, jadi jatuhnya bakal lebih murah kalau kita makan itu sedikit. Karena kalau makan di food court kan udah di porsi-porsi ya. Buat aku sama Es yang makannya dikit tuh pasti ada aja sisanya. Nah, terus ini dia makanan aku, ayam suwir kecap, capcay dan oseng tempe. Kita makan siang dulu. Nah, habis makan siang kita naik lagi nih ke lantai 3 tempat supermarketnya. Aku ambil troli yang paling besar karena rutinitas belanja kita udah balik lagi kayak biasa dengan personil rumah yang udah lengkap lagi bertiga. Pasti belanjaannya tuh banyak. Belanja bulanan sekarang bakalan berbeda nih dari biasanya Yorobun. Kayaknya bakalan menghabiskan lebih banyak waktu daripada bulan-bulan yang lalu karena aku mau mengganti beberapa produk yang biasa aku pakai. Alasannya kenapa? Kalian bisa tonton di reels Instagram aku, nanti aku share di description box ya linknya. Di sana kalian akan tahu alasannya kenapa aku ganti produk-produk yang ada di catatan belanjaku ini dan menggantinya dengan produk yang lain. Oke, let's go. Kita belanja. Yang paling pertama aku masuk ke lorong persabun-sabunan. Alhamdulillah dari bulan-bulan kemarin aku emang pakainya sabun ini, jadi kayaknya nggak ada yang perlu diganti. Lalu aku lagi baca ini bagian belakang kaleng semprotan nyamuk yang biasa aku pakai. Ini tuh produk mana ya? Kayaknya aman, jadi aku ambil. Next pasta gigi, bye-bye merek yang dulu. Sekarang aku mau cobain yang merek ini nih, yang dari perusahaan yang sama dengan merek sabun yang tadi aku beli. Aku pilihnya yang varian whitening kayak biasa ya. Terus lanjut aku mau beli tisu basah. Ini dari perusahaan yang sama dengan semprotan nyamuk tadi. Lalu aku beli sacupir alias sabun cuci piring. Aku ambil merek ini, merek yang biasa aku pakai di rumah. Jadi tanpa ragu langsung aja angkut yang ini masukin troli. Lanjut pembersih kamar mandi dan toilet. Aku langsung cari aja yang dari perusahaan alternatif yang udah banyak di share orang-orang di Instagram. Aku ambil yang warna pinky. Kayaknya wangi deh yang ini. Terus untuk keramik kamar mandinya aku pakai dari perusahaan yang sama juga. Nah untuk karbol pembersih lantai aku ganti mereknya. Malah kebetulan lagi promo nih, beli 2 bisa pilih bonusnya gelas atau pelembut pakaian. Lalu pewangi cucian kebetulan emang udah pakai merek ini dari sebelum-sebelumnya, jadi tinggal masuk troli. Cukup 1 pouch aja yang gede untuk sebulan. Sekalian nih sama deterjennya juga, cuma perlu dikit aja karena masih ada sisa. Sama pewangi dan pelicin satirika, ini merek yang biasa aku pakai juga. Lanjut beli plastik sampah 1 gulung, mereknya dari merek supermarketnya
aja. Terus beli loyang aluminium foil untuk bikin bekal es. Aku beli beberapa ukuran biar bisa disesuaikan nanti sama menu-menunya. Terus kayak biasa aku stok air kelapa. Ini biasanya untuk bikin minuman maupun masakan, kayak untuk ungkup-ungkupan ayam atau daging gitu. Resepnya bisa lihat di Instagram aku ya. Next, air mineral. Kok tumben Budi pakai merek itu? Enggak, ding. Tetap setia kok pakai merek yang biasa aku beli ya. 2 botol setiap belanja bulanan. Dan ternyata ini termasuk ke dalam merek alternatif yang disarankan. Jadi tenang deh. Lanjut. Ini beli minyak. Dalam urusan ini mah nggak bisa diganggu gugat ya Yorobun. Udah terbaik deh, minyaknya bening, gak gampang hitam, dan gak banyak nyerap di masakan. Jangan lupa disusun yang rapi ya di trolinya. Lanjut ke lorong selanjutnya, aku mau beli maizena karena ini salah satu tepung yang paling sering dipakai saat masak. Jadi aku pastiin selalu ada stok di rumah, termasuk juga tepung tapioka ini. Biasalah ya di Bandung tuh banyak banget cemilan berbahan dasar aci atau tepung tapioka kayak cireng, cimol, cilok. Bisa dipakai untuk campuran dimsum juga ya kan. Next, aku beli tuna kaleng. Ini biasanya dipakai untuk sandwich atau nasi goreng gitu. Terus ini es, ngambil silky pudding powder buat bekal. Aku juga tambahin puding mangga untuk stok supaya lebih bervariasi nanti bekalnya es. Pokoknya stok aja dulu. Nah, ini es beli jajanan. Siapa yang belum coba nih? Ini enak loh, kayak momogi gitu. Lalu aku lihat ini ada mie instan yang dipanggang bukan digoreng. Jadi penasaran ya, aku cobain deh yang rebus sama mie gorengnya. Lagi mana ya mie goreng tapi nggak digoreng, bingung banget. Terus aku beli creamer sebagai pengganti santan. Semenjak aku pakai ini aku jarang banget deh pakai santan lagi. Terus lanjut, sekarang aku mau beli ayam, tapi bukan sembarang ayam. Aku beli bagian-bagian yang jarang ditemuin di warung aja. Kayak misalnya tuh sayap ayam bagian tengah, sayap ayam bagian pentul buat dibikin spicy wings. Terus beli paha atas fillet, biasanya untuk dibikin steak, ditumis, bisa juga untuk bikin dimsum sama rolade gitu. Selain itu aku juga beli dada ayam fillet untuk campuran salad atau chicken katsu. Next, kalau orang bumbu, aku beli saus tiram botol kecil aja, beli tepung serbaguna juga, tepung bumbu ya untuk berbagai gorengan. Lalu ini yang cukup krusial, mengganti merek kecap yang udah dari kecil aku gunain. Kita cobain yang ini dulu deh ya. Terus aku juga ganti merek saus tomat dan saus sambelnya ke merek yang sebetulnya dulu aku pernah pakai. Semoga masih cocok ya sama rasanya. Dan aku beli lagi nih cheesecake ini buat bekal snacknya es. Terus kita ke lorong fresh tempat sayur-sayuran, aku beli toge potek, rencananya mau dibuat campuran bibimbap. Nah, ini telur harganya udah mulai turun ya Yorobun, yang kita pilih-pilih. Biasanya tuh aku banyakin pilih yang agak kecil ukurannya karena di rumah tuh makannya pada sedikit-sedikit. Aku pilih juga yang bersih permukaannya supaya nggak jijik dan nggak susah nanti bersihinnya. Biasanya sih di awal bulan gini aku beli 1 kiloan aja untuk stok. Nanti kalau kurang tinggal ditambah ke warung sayur. Oke, ini belanjaan aku. Terakhir tinggal ambil ayam yang udah aku pilih tadi, dan udah dimintain kasih es batu biar tetap seger sampai di rumah nanti. Ya udah, let's go, kita bayar ya. Nah, di sini nih bakalan kerasa banget enaknya kalau kita bawa tas belanja dari rumah dan menyusun belanjaannya dengan rapi di troli. Jadi itu pas di kasir kita tinggal keluarin sesuai urutan dan pos-posnya. Nah, bakal dimasukin ke dalam tas yang sama. Selain memudahkan mbak kasirnya, nanti bakalan lebih enak juga di rumah waktu kita mau beresin belanjaannya. Coba deh kalau nggak percaya. Kali ini jumlah belanjaannya normal, mirip-mirip sama yang bulan lalu. Itu karena aku udah mencatat kebutuhan belanja bulanan rumah tangga di bullet journal. Selalu cek stok sebelum belanja, bikin daftar belanja, dan belanja tuh diusahain sesuai sama daftar itu. Kalau udah gitu mah, yakin deh tiap bulan biasanya akan berkisar di jumlah dan harga yang sama. Nah, bener kan apa aku bilang? Oke deh, belanjaannya udah kelar. Kita mau ke parkiran dan kayaknya dari sini kita akan langsung pulang, gak kemana-mana lagi kan udah capek. Lihat deh ya bapak ibu ini tuh ya, kalau nikah udah belasan tahun tuh kalau adem-adem aja tuh rasanya ada yang kurang, pengen cari gara-gara terus rasanya biar meriah. Lanjut, belanjaannya dimasukin ke bagasi, cuma 3 tas aja isi bahan fresh, bahan masakan sama keperluan rumah tangga. Ya udah, terus kita pulang diiringi dengan langit mendung yang gak hujan-hujan. Dan Yorobun, di hadapan Anda sekarang adalah contoh setitik romansa saat berkendara yang mungkin bisa menambah percikan-percikan di dada, asik.
Oke, ini udah masuk komplek, ternyata macet banget. Pak Su memutuskan untuk putar balik dan ambil jalan alternatif aja. Katanya nambah dosa kalau tetap lewat sana tuh, karena bakalan emosi banget nanti kalau ada yang nyelonong-nyelonong gak mau antri. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ke rumah setelah bermacet-macetan, dan karena ini adalah harinya Teh Ai masuk kerja, jadi tanaman udah pada disiram, rumahku pun udah rapi. Selanjutnya sedikit home tour tipis-tipis pasca renovasi di rumah aku. Ini adalah ruang tamu, sekarang jadi ada big mirror buat OOTD atau sekedar cek penampilan. Lalu kita menuju dapur yang sebenarnya nggak diapa-apain sih saat renovasi kemarin, begitu juga ruang makannya. Nah, ini adalah taman belakang yang baru, dan ini adalah babynya Teh Ai yang dibawa kerja ke rumahku. Alhamdulillah ini semua belanjaan bulan ini. Aku tahu mungkin diantaranya masih ada merek-merek yang belum terganti atau yang aku kurang hafal juga sama perusahaannya, tapi seenggaknya aku udah ada ikhtiar untuk mengganti beberapa merek sebagai bentuk supportku untuk saudara-saudara kita di Palestina. Berikut adalah merek-merek alternatif yang bisa kalian coba ya Yorobun. Kalian gak harus ikut aksi ini kalau gak setuju. Kalian tetap bisa support dengan cara lain, seperti share berita yang bisa dipercaya, donasi, dan juga lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di belanja bulanan yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Yorobun. Assalamualaikum. Annyeong.